supaya kami dapat bersatu bersama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan tutup Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Oke. Puji Tuhan ya, hari ini meriah ya, sesuai dengan harinya merdeka ya. Sudah ada kesaksian dari saudara-saudara kita sudah memuji Tuhan. Kiranya malam hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan bersama. Banyak mungkin dari mungkin yang masih muda, yang belum merasakan punya anak, belum merasakan punya cucu, terus pensiun. Mungkin kita banyak yang bertanya, buat apa hidup ini? Gitu. Mungkin kalau yang belum punya, masih baru pensiun, loh habis itu sudah pensiun harusnya santai, tapi ngurus cucu, ya terus buat apa ini hidup? Nggak ada santainya gitu paling ya. Saya bayang notok Bapak Ibu, belum pernah semua soalnya. Tapi ada orang yang menurut saya ya bijak, berhikmat. Katanya ya apapun yang terjadi di hidupmu, intinya adalah kamu menikmatinya dan kamu bahagia. Nah, itu baru hidup. Nah, ini mungkin salah satu cara Tuhan supaya kita dapat berbahagia dan menikmati hidup kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di kitab Matius. Matius pasal ke-7 ayat 1 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Minta tolong satu orang mungkin bisa membacakan ayat ini. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Ada yang bisa bacakan? Matius 7 ayat 5. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Demikian sabda Tuhan. Nah, ini Tuhan Yesus lagi di padang-padang. Mungkin kita tahu yang ceritanya Tuhan bikin 5 roti 2 ikan buat 12.000 orang. Itu buahnya Tuhan menceritakan, Tuhan berfirman perkara berbahagialah orang yang ini, orang itu. Habis itu Tuhan memberikan perumpamaan jangan hal kekhawatiran. Lalu Tuhan juga memberikan firman ini, hal jangan menghakimi. Nah, seperti yang kita tadi baca, apakah dari sini kita ada yang pernah merasakan itu? Pernah merasakan sakit hati? Biasanya dimulai dari sakit hati. Nah, mungkin kita pernah hidup sama satu orang ini bertahun-tahun, tidak pernah ada masalah, aman-aman aja. Lalu sekali aja dia bikin salah, kita sakit hati gitu, itu bisa langsung loh, kok gini ya? Padahal mungkin sepele masalahnya. Mungkin lupa ngasih salaman gitu misalnya. Wah, aku ndek ingin ning gereja aku wis ngene, tanganku kok diliwati tok diplengos sing ngono. Enek opo? Padahal cuma dari lupa salaman terus duwowo kuwi paling mergo ndek wingi apa minggu lalu itu aku sempet ancene dek iku apa nyalami ngene Tuhan memberkati aku sibuk ngobrol wes dadi dawa ancene wong iku ngono nesuan gampang digawa ning ati gitu. Dari satu hal kecil salah karena kita sakit hati bisa jadi besar. Nah, Bapak Ibu tahu ini selumbar ini maksudnya apa? Tadi aku nggak tahu Bapak Ibu. Sampai tak cari artinya. Ada yang tahu selumbar itu apa? Nah, selumbar itu ternyata serpihan kayu kecil. Nah, jadi kita bisa lihat kesalahan di orang kecil, tapi ada balok. Balok kan biasanya besar ya Bapak Ibu. Wong mata kita cuma segini apa mana balok. Tapi ada balok di depan mata kita. Nah,
Biasanya karena hal yang kecil itu, habis itu kita jadi berpikir banyak panjang lebar karena sakit hati, jadi besar, jadi balok yang nutupin mata kita sendiri ini. Nah, lalu Tuhan kan katakan yang tadi di ayat ke-4, bagaimana kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu, serpihan kecil itu, tapi kamu sendiri keculek balok. Kan tidak mungkin ya kan, tidak bisa. Nah, dalam kehidupan kita mungkin ini sering terjadi, pasti pernah. Angkat tangan dong yang pernah, pasti semua pernah sih. Pernah ya. Nah, ini kalau ada yang kakinya nggak berat, saya minta tolong satu orang ke depan membantu saya ilustrasi. Nggak diapa-apain kok, ilustrasi sederhana. Ayo Bapak Ibu saudara-saudari, ayo satu orang maju, jangan malu-malu, ndak disuruh joget. Duh, ndak ada, waduh, angel. Tuhan Yesus, ayo ikutlah aku, mau menang. Benar Tuhan, aku ikut Tuhan sing menang. Ayo, siapa satu? Wah puji Tuhan, puji, haleluya. Ya, pusing. Ini ilustrasinya supaya kita mungkin dapat lebih mengerti tentang perumpamaan ini. Nah, Bu Sih lihat kaca yang ada di sini. Nah, ini kaca jendela. Bu Sih bisa mendekat ke kaca itu. Nah, terus Bu Sih bisa ngaca ya, bisa ngelihat Bu Sih sendiri ya. Dia cantik sekali ya Bu ya, ketok ya. Nah, sekarang Bu Sih lihat lagi di kaca, Bu Sih bisa lihat ke dalam rumahnya Pak Iwan apa enggak? Nah, bisa lihat, coba lebih dekat Bu, kelihatan di dalamnya ya. Ada dua, ya remang-remang, dua pintu, berantakan ya Bu ya, maaf ya Bu. Ya, sudah cukup sekian Bu sih, gitu aja. Nah, dari perumpamaan ini, Bu sih tempat Bu sihnya sama. Berdirinya juga di tempat yang sama, jendelanya juga sama. Sudut pandang pertama, Bu Sih lihat Bu Sih sendiri. Sudut pandang kedua, Bu Sih bisa lihat dalam, wih berantakan ya ampun. Nah, ini kadangkala ini yang terjadi sama kita dalam kehidupan ini. Orangnya mungkin sama, yang terjadi juga sama, rutinitas itu saja. Cuma semua itu ternyata bisa berbeda tergantung dengan apa yang terjadi di hati kita. Nah, yang terjadi di hati kita, yang balok yang ada di mata kita ini loh yang mempengaruhi. Orangnya sama di saat kita mengasihi, kita mungkin pasangan muda ya, Amel ya. Baru pertama kan gitu, ayo, ayo deh, gitu, oke pasti begitu. Ayo, pemambune wangi, suarane enak, bendino ngono aku diceluk Mas Oki, ngono gelem aku sampai mate. Nanti saya kalau dengar guyonannya Bu Esti, tonton mari ngono, 20 tahun maneh. Bu sampean mambung berambang gitu lah, Bu Esti mesti begitu. Aduh kayak piye gitu. Nah, sama saat kita mengasihi itu kan yang kelihatan mesti bagus-bagusnya, atau orang ini baik, orang ini saya ngefans, saya mau jadi seperti dia. Tapi saat ada sakit hati sedikit, jadi meluas loh. Ternyata orang ini seperti ini tuh aslinya. Bertahun-tahun itu ternyata baru kelihatan. Nah, kalau sudah seperti itu terjadi Bapak Ibu, saya mau katakan langsung katakan ke diri sendiri, stop, gitu. Langsung kita kalau sudah mulai mikir, tiba-tiba wong ini sudah berkembang dari yang selumbar kecil ini jadi balok besar ini. Sudah mulai tiba-tiba wong A, B, C, D sampai Z. Kita harus ngomong ke diri kita, stop, ndak boleh, ndak apik kowe. Coba tangannya begini bisa ndak? Ndak boleh, ndak apik. Sebelahnya dibilang ndak apik kok, ndak boleh. Nah, kalau sudah mulai pikirannya meluas-luas, ndak boleh, ndak apik. Ndak. Kenapa toh? Ndak. Soalnya kalau kita nggak stop seperti itu, nanti kebablasan sama-sama. Akhirnya ndak ada yang plus. Yang kita lihat di sana ya ndak
tahu kalau dia salah, kita pun juga ndak marem, kita malah sakit hati. Jadi mending kita diam, seperti kata Tuhan di ayat keempat tadi kan, biarlah kamu mengeluarkan selumbar balok dari matamu, baru kamu bisa mengeluarkan selumbar dari saudaramu. Jadi kalau kita ini tidak merubah cara pandang kita, kalau kita tidak bilang stop, tidak usah melebar, sampai melebar, jangan sampai jadi balok, itu kita nggak bisa nanti untuk menghilangkan itu kalau sudah terlalu besar. Mending pas kecil kita langsung ubah cara pandang kita. Orangnya sama, habis itu kejadiannya itu bisa dua perspektif, bisa dua sudut pandang. Nah, kita harus mencari sudut pandang kasih itu. Jadi sebelum nunjuk orang, lihat orang itu loh. Sebelum gitu, lebih baik kita diam dulu, tenang, ya toh. Lalu tanya ke diri sendiri, aku ini nyapo gitu. Apa yang sedang terjadi? Kui mesti mergo aku bad mood kayak apa mergo piye kayak. Soalnya pasti nanti kalau kita sudah tenang, kita bisa menimbang-nimbang jauh lebih baik. Jadi nggak sampai sebalok di depan mata kita. Nah, karena kalau kita teruskan itu jadi kita menghakimi orang itu. Lalu kalau sudah menghakimi, akhirnya kita jadi membuat jarak antara kita dengan yang menyakiti kita. Terus menghakimi, ada jarak, terus jadi sulit mengasihi. Nah, akhirnya kan kita tidak bisa saling mengasihi sesama. Kita yang rugi toh Bapak Ibu akhirnya. Tuhan ngomong perintahnya salinglah mengasihi. Nah, mari kita sama-sama lihat lagi yuk di ayat yang kedua. Di Matius tadi, Matius 7 ayat yang kedua, saya bacakan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, sekarang saya mau tanya, apa ada yang di sini mau kalau misalnya kita sengaja tidak disengaja bikin kesalahan kecil gitu, terus langsung sama orang langsung, hei kamu berdosa, langsung begitu kan, siapa yang mau? Nggak ada ya. Nah, apalagi kalau Tuhan tahu-tahu gituin kita gimana? Tuhan tahu-tahu ingat kesalahan kita, terus sama Tuhan langsung, wah iki kabeh salahmu 1000. Tak hitung, apalagi amit-amit, ya ampun. Karena memang Tuhan sendiri bilang, soalnya ukuran yang kamu pakai nanti diukurkan ke kamu. Itu banyak mungkin dia, kalau saya dulu, menurut saya benar, saya sampaikan. Wong aku ya begini ini gitu. Karena dari kecil kan sama Pak Yuhan dibilang, ayo ayat hafalan. Ayat hafalan itu 1 Timotius 4 ya Pak. 1 Timotius 4 ayat 12. Pokoknya intinya jangan orang menganggap kamu rendah karena kamu muda. Yakobus 4 ayat 12. Oh iya itu. Jangan orang menganggap kamu rendah karena kamu muda. Timotius betul Bang. Jadi jadilah teladan dari perilakumu, dari ini gitu. Nah, saya pegangannya dari dulu itu. Jadi kalau ada orang itu sing rodok aneh-aneh, saya itu langsung duduk sini, ayo kita bahas. Kelakuanmu ini. Terus saya tuh biasanya tuh enggak lihat siapapun orangnya. Pokoknya saya lihat orang itu salah, saya langsung tegur. Tapi kan akhirnya tidak baik ya, menghakimi itu sakno tuh orang itu ya. Nah, terus itu akhirnya ya yang terjadi ukuran itu diukur ke saya, dipakai buat saya. Bertahun-tahun saya dihajar dengan berbagai kejadian. Ya, jadi ukurannya akhirnya ukuran kamu salah itu harus ditegur. Akhirnya saya pun juga dibegitukan. Jadi saya babak belur kiri kanan baru saya sadar. Itu betul memang ukuran yang kita pakai itu nanti diukur ke kita. Sampai pada akhirnya ya saya merasa ya harus lebih pinter, harus jadi pinter. Saya harus pakai cara pandang kasih.
Sudah tidak bisa cara pandang yang lain lagi. Aku harus melihat orang-orang ini dengan kacamatanya kasih gitu. Nah, kalau Pak Elo minggu lalu bilang apa kasih itu sabar, murah hati, ada buah roh, lemah lembut, penguasaan diri. Nah, sama mungkin kalau kita melihat ada saudara kita, masa tidak kita ingatkan kalau dia begini-begini. Nah, selama kita mengingatkannya menggunakan kasih, kita memandangnya dari sudut kasih, karena saya mengasihi kamu tak ingetin ojo kebablasan. Itu ya dengan lembut, dengan penguasaan diri. Ndak ono mau ceritane mejane diwalik ngene. Wah, ora ngrungokne gitu, ndak. Jadi dengan kasih, dengan penguasaan diri, dengan kelemah lembutan. Sebab apa? Sebab tidak ada namanya Tuhan itu bilang berfirman, berbahagialah orang yang tegas dan menyebarkan kebenaran tanpa ampun. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau membaca Matius 5 itu kan berbahagialah orang yang Matius 5 ayat 6-7 mungkin intinya. Contohnya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, kalau kita kiranya tidak saling menghakimi atau menghakimi orang lain, kita memberi kemurahan kepadanya, kita kasihi, kita tidak semena-mena. Nah, kita pasti akan berbahagia. Amin. Amin. Dan itu yang semua orang di dunia ini mintanya ya, bahagia. Tuhan Yesus sudah kasih jawabannya Bapak Ibu. Jadi kalau sakit hati nanti jangan disimpan terus dibesarkan ya. Itu enggak boleh. Nanti yang rugi kita enggak bahagia. Amin. Sekian renungan malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Saya mohon pemain musik untuk maju. Oke, mari kita yang di sini berterima kasih, kami bersyukur atas renungan hari ini. Bapa, kiranya turunkan Roh Kudus-Mu supaya dapat menuntun kami di hari-hari ke depan, di kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan firman-Mu dan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Allahku, terima kasih. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Haleluya.